Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas suatu topik elektrokimia. Ini adalah lanjutan dari pembahasan kita tentang reaksi redoks, reduksi, dan oksidasi. Terlebih dahulu kita akan memisahkan kedua kata ini untuk mendapatkan gambaran apa yang dibahas pada topik elektrokimia. Jadi kita akan pisahkan kedua kata ini, kemudian kita cari pendekatan artinya, ya. Pertama kita lihat bahwa elektro itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan listrik. Sedangkan kimia pada pembahasan kita kali ini yaitu adalah mengenai reaksi redoks. Jadi elektrokimia adalah hubungan antara energi listrik dengan reaksi redoks. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu adalah deret volta. Ya, deret volta kita lihat ini adalah suatu rangkaian yang nanti akan kita gunakan atau biasanya digunakan untuk menentukan suatu harga potensial. Kita lihat nanti ya pembahasannya. Nah, apa yang akan kita pelajari dari suatu deret volta? Yang pertama adalah potensial elektroda. Nah, potensial elektroda itu nanti akan diketahui dengan rangkaian alat seperti tadi. Kemudian yang kedua adalah daya desak, ya, daya desak. Kemudian yang ketiga adalah reaksi spontan atau tidak spontan. Kemudian yang keempat adalah pelindung katodik. Ini akan kita bahas pada video kita kali ini. Yang pertama adalah potensial elektroda. Apa itu potensial elektroda? Potensial elektroda adalah potensi atau kemampuan suatu elektroda relatif untuk melakukan reaksi reduksi. Nah, kita lihat di sini sudah muncul kata reduksi, itu artinya kita sudah berkaitan dengan redoks, ya, setengah dari reaksi redoks. Karena setengah reaksi redoks yang lainnya adalah reaksi oksidasi. Oksidasi dengan redoks itu selalu bersamaan, jadi berlangsung secara bersamaan. Bagaimana kita menentukan potensial elektroda? Ya, nah ini adalah rangkaian yang tadi kita lihat ya pada pembicaraan kita pertama kali, yaitu terdiri dari dua buah tabung yang berisi larutan elektrolit. Di sini contohnya adalah elektrolit Zn2+, kemudian di sini adalah sebelah kanannya adalah asam. Ya, ada H+-nya. Kemudian ada dua elektroda, ya, dua elektroda di sini Zn. Kemudian di sini nanti yang dimasukkan adalah hidrogen, ya. Nanti kita lihat hidrogen. Kenapa hidrogen? Karena kita akan menentukan potensial dari suatu elektroda, yaitu dalam contoh ini Zn. Kemudian pada voltmeter itu terbaca ketika dihubungkan dengan kabel, ini adalah kabel, kemudian terbaca dalam voltmeter, potensial elektrodanya adalah 0,76 volt. Nah, inilah rangkaian yang digunakan untuk menentukan suatu harga potensial elektroda. Ya. Nah, itu yang digunakan adalah potensial elektroda pembanding. Jadi kita kalau ingin menentukan suatu harga potensial elektroda, maka kita menggunakan potensial elektroda pembanding atau potensial elektroda yang dijadikan standar. Dalam hal ini adalah elektroda hidrogen. Nah, kenapa digunakan potensial elektroda hidrogen sebagai standar? Karena potensial elektrodanya berharga 0. Nah, ketika suatu potensial elektroda yang dibandingkan dengan elektroda hidrogen itu diukur pada suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer, maka kita akan peroleh potensial elektroda standar atau lambangnya E0. Ini ada E0 ya, di sini ada E0 sudah muncul E0 sel, tetapi kalau dalam contoh ini adalah untuk potensial elektroda standar Zn. Kemudian di sisi kanan, ini katoda, itu dimasukkan tadi sebagai elektroda pembanding adalah
hidrogen, ya, gas hidrogen pada tekanan 1 atmosfer. Nah, gas hidrogen ini adalah elektroda yang disebut sebagai atau berperan sebagai katoda, sedangkan Zn-nya sebagai anoda. Nanti pembahasan ini akan lebih lanjut ya dijelaskan. Nah, berikutnya kita akan menentukan berapa harga potensial elektroda Zn, ya. Nah, ini dengan menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 katoda, berarti E0 katoda itu adalah untuk yang H2, tadi adalah harganya 0 sebagai pembanding, ya, potensial elektroda pembanding, dikurangi potensial elektroda standar anoda. Kita tahu bahwa nanti ini adalah berkaitan dengan reaksi redoks. Jadi di katoda itu berlangsung reaksi reduksi dan di anoda itu berlangsung reaksi oksidasi. Nanti kita lihat ya. Nah, harganya kita tahu bahwa E0 untuk hidrogen adalah 0, kemudian E0 Zn yang berlangsung di anoda itu adalah harga seluruhnya terbaca pada voltmeter adalah 0,76 volt. Sehingga kita akan dapatkan E0 dari reduksi ya. Tadi kita tahu bahwa potensial elektroda itu adalah kemampuan untuk melakukan reduksi. Jadi kalau reduksi berarti ada penurunan bilangan oksidasi dari Zn2+ menjadi Zn. Harganya berarti sama dengan min atau negatif 0,76 volt. Nah, ini negatif itu menunjukkan bahwa Zn itu lebih cenderung mudah mengalami oksidasi. Nah, karena itu kenapa tadi dikatakan bahwa di anoda itu harus oksidasi. Nah, inilah jawabannya. Karena tadi potensial elektroda itu adalah untuk menentukan atau menunjukkan kemampuan suatu elektroda untuk melakukan reaksi reduksi. Sehingga kalau kita mendapatkan harga E0 suatu elektroda itu negatif, maka dia lebih cenderung untuk melawan reaksi reduksi. Ya. Jadi kalau cenderung reduksi, maka harganya harus positif. Ya, harga E0 selnya. Jadi kalau dia negatif, maka dia lebih cenderung yang mudah adalah oksidasi. Jadi bukan reduksi, karena negatif harganya. Nah, kalau positif, itu artinya lebih mudah untuk reduksi. Jadi, kita bisa tuliskan bahwa di anoda itu berlangsung reaksinya adalah reaksi oksidasi, yaitu melepaskan elektron, sehingga Zn itu berubah menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Nah, di sini menunjukkan bahwa elektroda itu nanti akan terurai atau menjadi ion Zn2+, gitu ya, masuk ke dalam larutan elektrolit dengan cara melepaskan 2 elektron. Nah, kemudian pada katoda berarti karena reaksi itu satu paket antara oksidasi dengan reduksi, apabila Zn sudah mengalami oksidasi, maka pada katoda itu akan reaksi yang berlawanan, yaitu reaksi reduksi. Ya, itu yang mengalami reduksi adalah H+ menangkap elektron menjadi H2. Ya, di sini ada penurunan bilangan oksidasi seperti pengertian redoks yang pernah kita bahas. Untuk reaksi reduksi itu bilangan oksidasinya menurun. Kemudian kita akan lihat bahwa pada kondisi standar akan kita dapatkan perbedaan harga potensial elektroda yang diamati nanti akan bervariasi karena tergantung dari jenis elektrodanya. Contoh tadi kita menggunakan Zn. Kalau kita tidak menggunakan Zn, maka kita akan mendapatkan harga potensial elektroda untuk elektroda yang kita amati. Ya, rangkaiannya tetap masih menggunakan katoda, yaitu sebagai katodanya adalah H2 atau gas hidrogen. Karena kita ingin mendapatkan harga potensial elektroda standar untuk berbagai jenis elektroda. Nah, elektroda ini maka kita akan dapatkan tabel seperti ini. Ya, tabel seperti ini menunjukkan bahwa ini ada harga-harga potensial elektroda, ya, dan ini sebenarnya data referensinya mungkin bisa diperoleh lebih banyak lagi, ya, lewat internet atau membaca buku.
Nah, kamu perhatikan bahwa di sini kita menjadikan standar itu adalah hidrogen. Karena potensial elektrodanya adalah 0. Sementara kita lihat ada potensial elektroda yang berharga negatif. Artinya kalau potensial elektroda itu berharga negatif, maka elektroda-elektroda ini cenderung lebih mudah melakukan atau mengalami reaksi oksidasi, ya. Karena potensial elektroda itu adalah kemampuan untuk melakukan atau mengalami reaksi reduksi. Sehingga kalau potensial elektrodanya negatif, dia lebih mudah untuk melawan reaksi reduksi, yaitu reaksi oksidasi. Sementara kemudian kita temukan juga ada potensial elektroda yang harganya positif. Artinya unsur-unsur ini atau elektroda-elektroda ini itu lebih mudah melakukan reaksi reduksi. Nah, itulah dari potensial elektroda kita akan mengerti bahwa ada elektroda yang cenderung oksidasi dan ada elektroda-elektroda yang cenderung lebih mudah mengalami reduksi. Nah, yang atas tadi kita sudah katakan bahwa itu adalah elektroda yang lebih cenderung oksidasi karena E0-nya negatif, sementara yang positif E0-nya itu lebih mudah untuk melakukan reaksi reduksi. Nah, sekarang kita susun berdasarkan harga potensial elektroda tadi, maka kita dapatkan suatu deret yang disebut dengan deret volta. Ya, ini deret voltanya adalah susunan tadi. Beberapa contoh dari tabel tadi kita susun berdasarkan N0, ya. Kemudian kita sisipkan di antara Mn dan Zn adalah air, dan kemudian kita lihat tadi bahwa di sini ada H sebagai elektroda pembanding yang harga N0-nya itu adalah 0 atau 0 volt. Kemudian ke arah kanan itu berharga positif. Ya, itu artinya adalah N0-nya lebih besar dari 0. Maka unsur-unsur elektroda-elektroda sebelah kanan itu lebih mudah untuk melakukan reaksi reduksi. Sementara deretan sebelah kiri dari H itu berharga negatif dengan N0 itu adalah lebih kecil dari 0, maka elektroda-elektroda di sebelah kiri dengan harga N0 negatif itu lebih mudah untuk melakukan reaksi oksidasi atau melepaskan elektron. Untuk mengingat, kita kenal deret bilangan garis bilangan dalam matematika. Nah, untuk harga 0 di tengah-tengah itu dalam deret volta kita analogikan sebagai H. Ya, kemudian di sebelah kiri dari 0 itu harganya negatif, itu adalah elektroda yang mengalami reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi kita ingatkan adalah reaksi yang melepaskan elektron. Kemudian di sebelah kanan itu berharga positif N0-nya, maka dia lebih mudah untuk mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi kita ingatkan lagi bahwa reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron. Ya. Nah, inilah nanti jadi dari potensi elektroda kita mendapatkan suatu deret volta. Nah, untuk mengingatkan atau memudahkan pembelajaran, menghafal deret volta adalah kalian bisa membuat sendiri sebenarnya kalimatnya ya. Ini hanya untuk sedikit membantu saja. Nah, kalian lihat di sini. Jadi kita susun semua simbol pada deret volta menjadi suatu kalimat. Lihat kalau Bapak capek naik moge, alasan minum air. Nah, ini air di sini antara Mn dan Zn. Minum itu kita buat dari simbol Mn ya, minum. Zono itu Zn, cari Vera Cindinia senang pinball. Ya. Hai, curupuk hangus agak pahit au. Nah, itu adalah cara untuk menghafal deret volta. Ya, mudah-mudahan. Nah, kalian boleh membuat sendiri. Kemudian daya desak. Daya desak kita akan melihat elektroda-elektroda ini bisa mendesak elektroda yang lainnya gitu ya. Bagaimana dia bisa mendesak, yaitu logam atau elektroda logam, itu pada umumnya adalah contoh-contoh logam ya. Yang di sebelah kiri artinya yang lebih mudah mengalami oksidasi, itu dapat mendesak ion di sebelah kanan. Jadi ion dari logam sebelah kanan. Kita ingat bahwa kalau logam itu pada umumnya bermuatan
positif ya. Nah, kalau kita lihat bahwa elektroda sebelah kiri itu posisinya di sebelah kiri, itu artinya dia lebih cenderung mudah mengalami oksidasi. Sehingga logam kalau mengalami oksidasi, dia harus mengalami perubahan biloxnya menjadi meningkat. Nah, dia akan mendesak elektroda di sebelah kanan yang berupa ion. Karena kalau sebelah kirinya sudah mengalami oksidasi, maka pasangannya itu harus reduksi. Sehingga reduksi yang seperti kita ketahui adalah reaksi di mana bilangan oksidasinya menurun. Maka itu elektroda di sebelah kanan itu harus berupa ion. Kalau kita tuliskan misalnya kita ambil contoh untuk Mg dan Fe ya. Maka reaksi yang akan terjadi adalah logam Mg karena kedudukannya di sebelah kiri daripada Fe itu bisa mendesak ionnya dari Fe ya, elektroda Fe. Jadi Fe ini harus berupa ionnya. Kenapa? Karena Mg letaknya di sebelah kiri lebih cenderung mudah oksidasi dibandingkan Fe. Sehingga Fe-nya itu harus berupa ion. Harus mengalami penurunan bilox karena penurunan bilox dari positif 2 itu akan berubah menjadi 0, yaitu berupa elektroda atau logam Fe. Sementara Mg logamnya biloxnya dari 0 berubah menjadi Mg2+, gitu ya. Nah, kita ingat ini posisi ini kiri itu lebih cenderung untuk melakukan oksidasi. Ya, kalau dia lebih mudah melakukan oksidasi, maka yang sebelah kanan itu harus berupa ion karena dia harus mengalami reduksi atau penurunan bilangan oksidasi. Ya. Kemudian dari harga NO cell deret volta tadi, untuk melihat apakah reaksi itu spontan atau tidak, maka kita akan menghitung harga NO cell harus positif untuk reaksi yang spontan. Nah, kita masih ambil contoh untuk Mg dan Fe. Nah, kita gunakan nanti harga potensial elektroda dari masing-masing Mg dan Fe yang tadi sudah kita lihat pada tabel. Ya. Nah, kita tahu bahwa Mg lebih mudah oksidasi, sedangkan Fe itu sebelah kanan posisinya daripada Mg, maka dia lebih mudah reduksi kalau kedua elektroda ini dibandingkan. Kita akan lihat bahwa rumus yang kita gunakan untuk menentukan NO cell, apakah dia spontan atau tidak, kita melihat apakah hasilnya positif atau tidak, maka itu adalah NO reduksi dikurangi NO oksidasi. Atau kita juga sebenarnya bisa menuliskan sebagai NO katoda dikurangi NO anoda. Karena oksidasi terjadinya pada anoda, reduksi terjadinya pada katoda. Nah, kita lihat gini, ya, reduksi itu adalah berlangsung di katoda, ya. Kemudian kita cantumkan harganya. Nah, ini adalah harga dari tabel. Untuk Mg adalah min 2,37 volt, sedangkan untuk Fe adalah min 0,76 volt. Ya, jadi ini Mg lebih negatif, artinya lebih negatif, maka Mg itu adalah elektroda yang lebih cenderung mudah melakukan reaksi oksidasi. Ya. Nah, jadi kita masukkan angka-angkanya, maka kita dapatkan ya min 0,76 untuk yang reduksi, yaitu tadi Fe, dikurangi yang oksidasi adalah Mg. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah NO cell-nya positif 1,67. Nah, kita lihat harga NO cell-nya positif, maka kita bisa katakan bahwa reaksi Mg dengan Fe itu berlangsung spontan, ya. Berlangsung spontan. Nah, kemudian yang terakhir adalah perlindungan katodik. Dari harga NO, ya, susunan dari deret volta ini, yaitu logam di sebelah kiri itu dapat melindungi logam di sebelah kanan dari korosi. Korosi itu adalah reaksi oksidasi. Nah, kenapa? Karena unsur atau logam-logam atau elektroda sebelah kirilah yang lebih mudah untuk mengalami korosi dibandingkan logam-logam atau elektroda yang posisinya di sebelah kanan. Ya, jadi gini, misalnya kita lihat, kita masih tetap akan gunakan Mg dengan Fe. Di sini, kalau kita lihat, maka logam sebelah kiri, yaitu Mg akan melindungi logam sebelah kanan dari perkaratan atau oksidasi atau reduksi. Karena Mg akan lebih mudah untuk mengalami oksidasi. Ya, nah ini dalam
dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering lihat bahwa pipa-pipa besi yang ditanam di dalam tanah itu mengalami korosi. Nah, untuk melindungi pipa-pipa besi dari korosi, maka kita gunakan atau dililitkan pipa-pipa itu dengan logam Mg. Karena nanti yang akan lebih mudah mengalami oksidasi adalah Mg-nya. Jadi yang akan mengalami reduksi adalah Mg-nya, sementara Fe-nya terlindungi. Jadi besinya terlindungi. Nah, reaksi oksidasi Mg adalah menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron. Kita tahu bahwa di dalam tanah itu kondisinya lembab, artinya banyak mengandung air ya, dan mengalami reaksi korosi atau reaksi oksidasi. Tetapi Mg-nya yang akan lebih dulu mengalami oksidasi dibandingkan Fe-nya, sehingga Fe-nya kita lindungi dari korosi. Inilah yang disebut dengan perlindungan katodik. Nah, demikianlah penjelasan tentang deret volta dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga mudah dipahami dan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.